Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Muslimat Nurul Huda Bapak Kasnari beserta jajarannya. Yang saya hormati pula tokoh masyarakat, para sepuh, sepuh, khususnya Bapak Wahyudin, Bapak RW dan Bapak RT yang hadir, Bapak Ibu RT yang hadir. Kemudian yang saya hormati pula ibu-ibu Majelis Taklim apa Ibu? Nurul Huda, sama ya namanya, sama musolanya. Majelis Taklim Nurul Huda yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kekuatan, taufiknya, inayahnya, hidayahnya, pertolongannya, petunjuknya, sehingga kita bisa berhadir di sini menyempatkan diri dikala ada final bola. Oh belum final. Kau tahu? Nah ini. Jadi bola tuh sibuk Pak di Pamulang situ, jam 9 malam, jam 11, jam 2, jam 3. Ya. Tapi Bapak Ibu masih mau berhadir di sini untuk menyempatkan diri mencari ilmu sesuai dengan lagu tadi itu. Apa Bu? Allahu kafir tadi. Mencari ilmu bekal apa ya. Semoga kehadiran kita semua ini Allah berikan rahmat dan ampunannya, amin ya, untuk kita semua. Baik, saya diberi tema tadi masalah hijrah, kaitannya dengan tahun baru ya Pak Ustadz. Tahun baru Muharram tanggal berapa nih Muharramnya? 6. Oh baru tanggal 6 Muharram sekarang. Ya, betul ya. 5 ya. Besok baru 6 ya. Baik. Tema yang diberikan pada saya kira-kira begini nih, hijrah ya, bahasa Arabnya hijrah. Dari kebiasaan lama menuju ketaatan. Bapak Ibu silakan ya kalau mau ngicipi hidangan yang telah disediakan. Nggak apa-apa, saya cuma air putih, nggak apa-apa. Ya. Bisa dimulai kan nih? Ngunyah nggak apa-apa, tapi jangan bunyi ya. Tetap ngunyah, tetap dengerin yang ini supaya masuk ilmunya Ibu ya. Baik, kita mulai. Hijrah itu apa hijrah? Hijrah itu makna harfiahnya intikal. Apa? Intikal artinya pindah. Kalau makna harfiahnya al-intiqalu min baladi syirki ila badil Islam. Pindahnya seseorang dari negeri syirik, negeri musyrik ke negeri Islam. Hijrah kayak begini udah nggak ada sekarang. Ya, artinya apa? Nah, ini ya baru mau air putih doang ya. Ada jahenya. Udah jadi ganggu lagi lah ngomongin. Jadi hijrah itu artinya pindah. Rasulullah dulu hijrah, pindah karena sebab lingkungannya tidak mendukung untuk beliau menyebarkan Islam. Lalu Allah perintahkan, "Mat, kamu pindah." Dalam cerita hijrahnya Rasulullah itu ada satu cerita yang heroik dari Hamzah. Pak Ustaz tahu Hamzah? Ada yang tahu Hamzah itu siapa? Pamannya Nabi, betul. Tapi seumur sama Nabi.
Ya, seumur sama Nabi. Hamzah bin Abdul Muthalib. Kira-kira seumuran sama Nabi. Jadi ketika Nabi sudah hijrah, kafirin Quraisy semuanya berusaha ngejar Nabi. Ngejar Nabi, ngejar membunuh. Ya, jangan sampai di Madinah. Nah, di antaranya ada yang namanya Suraqah bin Naufal. Nah, tapi ada satu orang namanya Hamzah, paman Nabi, yang nekat ketika dia mau menyusul Nabi hijrah. Dia pergi naik kuda ke pinggiran Mekah, lalu berteriak begini, wahai penduduk Mekah, orang-orang kafir, lihat yang diomongin sama Hamzah nih, siapa yang mau istrinya jadi janda, siapa yang mau anaknya jadi yatim, ya susul saya. Wah, ada yang berani sama Hamzah. Jadi hijrah itu penting, dijaga betul hijrah itu. Itu makna harfiah. Nah, Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Enggak ada lagi hijrah kayak saya itu setelah saya memenangkan kota Mekah. Kan Nabi tahun 8 Hijriah balik lagi Pak ke Mekah. Balik ke Mekah. Terus menang kan? Menang, bisa naik haji, bisa umroh. Nah, setelah itu Nabi bilang, tidak ada lagi hijrah yang dulu itu, yang pindah dari, nggak ada lagi. Yang ada adalah jihad dan niat. Itu hijrah dalam makna harfiah. Sekarang hijrah dalam makna kinayah, makna yang bukan makna sebenarnya. Ada juga hijrah begitu, yaitu Nabi berkata, pertama ya, ada 5 maknanya ya. Man hajaral khotoya wa dzunub. Hijrah pertama, orang yang meninggalkan dosa dan kesalahan, itu hijrah. Bosan sama dosa, tiap hari dosa mulu, ya, dosa akhirnya bosan, dia tinggal itu dosa, itu hijrah namanya. Ya Bu ya, pertama ya. Jadi hijrah makna pertama kinayah, artinya ninggalin dosa dan kesalahan. 2, man hajarusu. Hijrah itu orang yang bisa ninggalin perbuatan jahat. Perbuatan jahat itu contohnya begini. Ada kucing, kita lagi nongkrong pinggir jalan, ada kucing, kita ngerokok nih, kucing lewat, kucing nggak kenal sama kita nggak kenal sama dia, tiba-tiba kita tuh iseng, sendal kita beginiin, kucing kita gitu. Itu jahat. Nah, hijrah, dia udah bosen nempukin kucing, ditinggalin, kucing lewat, dibilang maaf ya kemarin ya, udah selesai. Namanya hijrah. Jadi hijrah itu ternyata satu proses perpindahan di mana kinayah dari yang buruk kepada yang baik. Itu makna nomor 2. Nomor 3, hijrah juga diartikan Rasulullah man hajar manahallahu anhu. Hijrah adalah meninggalkan perbuatan yang Allah larang. Coba Ibu sebutkan satu aja larangan Allah. Apa Bu? Nyanyinya semangat, ditanya gak semangat. Ini saya pulang nih. Sebutkan satu aja perbuatan yang dilarang Allah. Apa? Mencuri. Ya. Nah, hijrah itu nih orang nyopet terus, begal terus, tahu insaf, dia tinggalin tuh hijrah. Ya, kita nemu nih apa yang kita nih. Terakhir, Nabi pernah ditanya sama seorang sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, ayyul hijratu afdol. Hijrah apa yang paling utama? Ya, jadi sahabat tanya nih, ya Rasul, hijrah apa yang paling utama? Rasul menjawab, antahjuro ma kariha rabbuk. Engkau meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Nah, jadi kesimpulannya dalam makna kinayah, hijrah itu artinya pindah dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Lain bertobat kembali. Kalau hijrah pindah,
tadinya dia jahat, tiba-tiba jadi baik. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau tiba-tiba Pak RW nih, misalnya Pak RW ya, maaf ya Pak RW, terkenal jahat, iseng, jahil gitu, tiba-tiba azan di masjid, jangan buru-buru, wah mau mati kali ya, kayak gitu, itu namanya hijrah. Alhamdulillah Pak RW insaf, misalnya gitu, ya. Jadi kita jangan melihat orang yang cuma dari situnya aja. Lihat apa yang dilakukan. Oh, ini berarti dia hijrah nih. Dulu dia begini, sekarang begitu. Nah, sekarang kita dalamin. Hijrah itu diperintah nggak oleh Allah dan Rasulnya? Diperintah. Jadi kita ini wajib hijrah dalam makna kinayah. Kalau dalam makna harfiah tadi, kita memang diperintah untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Jadi orang Islam itu di mana-mana mesti mengumumkan keislamannya. Jadi saya Islam, mesti bangga, nggak boleh ngumpet gitu. Nah, kalau dalam satu wilayah, dalam negara-negara kafir, Amerika segala macam, kita tuh dibully, pindah, itu wajib. Nah, sekarang yang saya mau uraikan, hijrah dalam makna kinayah ini diperintah nggak? Diperintah. Rasulullah memerintahkan kita. Bahkan Al-Quran pernah mensifati orang yang hijrah. Kita buka Al-Baqarah 218. Allah berfirman, innalladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman itu, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah itu, wajahadu fi sabilillah, dan yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ini perintah yang tidak kelihatan. Jadi maksudnya Allah nyuruh kita hijrah dengan kau berhijrah dari perbuatan yang buruk pada yang baik, insya Allah kamu dapat rahmat saya. Itulah kira-kira, ya, diperintah. Jadi hijrah. Nah, gimana prakteknya hijrah? Cuma dua. Ninggalin kebiasaan buruk, membentuk kebiasaan baru yang baik. Cuma dua hijrah. Sekarang kita masing-masing di rumah, kita sebagai makhluk sosial, sebagai ibu rumah tangga di rumah, sebagai karyawan di kantor, sebagai apapun juga, itu pasti punya kebiasaan buruk. Pasti itu. Hatta seorang ustaz, pasti itu. Cuman kalau ustaz kan malu bilang, saya biasa begini, malu kan, gengsi, ibu. Ya. Tapi kita semua punya kebiasaan buruk. Yang kalau kita catat, mohon maaf ya, kalau kita iseng nyatet nih, saya biasa begini, jelek gitu, panjang ternyata diri kita tuh gak sebaik yang dikira orang gitu loh. Makanya ini pentingnya hijrah, ya. Dengan momen ini nih, diharapkan kita semua tergerak hijrah. Jadi pindah kita jadi merubah diri kita, kualitas ini dari yang kualitas sedang pada kualitas yang paling baik. Itu hijrah ya. Nah, kebiasaan buruk ditinggal pelan-pelan. Memang susah Bu, kalau udah biasa buruk udah susah, udah biasa, namanya kebiasaan ya. Nah, kemudian setelah kebiasaan buruk ditinggal, kebiasaan yang baik dibentuk. Nah, kira-kira apa aja nih contoh kebiasaan buruk? Coba saya mau sebutin deh Bu ya. Mudah-mudahan bukan kita nih. Satu, nunda-nunda sholat. Siapa di sini yang kalau azan barusan lohor, udah azan lagi, siapa? Terus ditunda terus sampai nundanya statusnya mutaakhir, sampai ujungnya udah mau sholat berikutnya baru kita sholat di akhir waktu. Itu kebiasaan paling buruk, nggak boleh. Makanya surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Diterangkan alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun menurut makna dari Ibnu Abbas, Qatadah dan Mujahid dalam tafsir Ibnu Katsir, sahun itu artinya mengakhirkan waktu sholat, nunda-nunda. Ini terjadi pada kita semua Pak, khususnya dengan alasan kita cari nafkah, ya kan? Supir bis Jakarta berangkat dari kota ke Blok M, berangkatnya jam 11,
macet sampai Blok M kira-kira jam 2:30. Ya, parkirin dulu segala macam, azan asar lewat waktu sholat. Orang dagang, coba lihat di mana-mana, di jalan. Ini kebiasaan jelek orang Islam nih. Pertama, yang mesti diberantas, menunda waktu sholat, apalagi tarkus sholat, meninggalkan sholat, amit-amit. Kalau orang Jawa bilang amit-amit, orang Islam bilang naudzubillah min dzalik, jangan sampai tarkus sholat. Dulu Nabi Musa pernah di zamannya, ya, pernah sedang hujan deras di rumahnya, pada petir. Nabi Musa bermunajat kepada Allah, berzikir. Tiba-tiba ada ketok rumahnya. Assalamualaikum, seorang perempuan, Bu. Assalamualaikum. Khusus datang ke rumah Nabi Musa malam-malam. Ya, bukain pintu. Waalaikumsalam, ada apa? Perempuan. Saya kesini khusus datang kepadamu ya Nabi, kepada Nabi Musa ya, untuk meminta engkau memohonkan doa pada Allah untuk aku supaya aku diampuni. Jadi seorang perempuan di malam hari datang ke rumah Nabi Musa hanya untuk minta didoakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa tanya, kenapa kesalahanmu? Kesalahan saya berzina. Dari zina itu saya hamil. Anak keluar procot, lahir saya cekek. Nggak mati, saya kubur dulu. Itulah kesalahan saya. Sekarang saya menyesal. Saya minta engkau ya Nabi, selaku Nabi saya yang saya junjung tinggi, yang saya imani, untuk mendoakan saya. Nabi Musa marah, Pak. Marah. Malam-malam lagi zikir, ada orang beginian bejat gitu ya. Diusir Nabi Musa. Pergi kamu. Kalau kau masih hadir di rumahku, rahmat Allah tidak akan nyampe pada rumahku. Pergi itu orang dengan hati yang pedih. Seorang Nabi menolak dirinya untuk mendoakan dirinya itu. Tiba-tiba Allah kemudian mengutus Jibril. Bilangin sama Musa. Jibril datang ke Musa. Hei Musa, kenapa kau tolak itu perempuan tadi itu? Habis dia begitu, nggak mungkin Allah mengampuni dia walaupun saya minta ampun. Kata Jibril, kamu tahu nggak? Ada dosa yang lebih buruk dari itu. Dari berzina sampai hamil, sampai anaknya dibunuh sendiri, anaknya nggak mati dikubur duduk. Ada yang lebih itu. Nabi Musa heran, apa dosa yang lebih dahsyat dari berzina begitu? Ada, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Satu kali Anda meninggalkan sholat, kata Jibril, dengan sengaja tanpa uzur syar'i, hukumannya 80 hukum. Satu hukum 10.000 tahun di neraka. Hitung sendiri. Itu sekali, Pak. Bagaimana orang berkali-kali nggak sholat gitu. Nah, tadi ya balik lagi ya, kebiasaan pertama menunda-nunda waktu sholat. Maka potensinya adalah dia bisa merubuhkan agama. Karena dia lalai, ma'al ghaflah. Jadi dia lalai, meremehkan sholat gitu loh. Azan diremehkan segala macam gitu. Mari kita belajar dari surat Al-Jum'ah. Surat Al-Jum'ah itu mengajarkan pada kita, kalau ada panggilan azan salat Jumat, tinggalkan semua, segera sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyati salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, kalau disuruh kamu salat Jumat, maka segeralah kamu salat, tinggalkan jual beli. Belajar dari ayat itu. Bukan hanya Jumat, setiap azan langsung memenuhi kita panggilan ke sholat itu. Ya, jangan sampai ditunda-tunda. Menunda sholat memang hukumnya bukan haram, tapi makruh tanzih. Kalau dibiasakan jadi makruh tahrim. Jadi kita lama-lama meremehkan Allah, gitu ya. Pertama,
Jadi tolong sekarang berubah kebiasaan kita yang lama itu, yang buruk itu, dari menunda-nunda sholat menjadi afdhalu a'mal as-sholatu ila waktiha, sholat tepat waktunya. Ya, ibu-ibu di rumah, ibu-ibu mau sebaiknya sholat di rumah. Kalau nggak ada kegiatan kayak gini di rumah, Bu. Kata Nabi, afdalu salatul mar'i fi buyutihi illal maktubah. Ya, sebaik-baik sholatnya seorang wanita di rumahnya aja, kecuali sholat wajib boleh kemari gitu. Kalau ada kegiatan begini, ya. Jadi itu pertama. Lalu kebiasaan yang mesti kita tinggalin sebagai orang Islam yang kedua, ini nih yang sering juga nih. Tapi ini bapak-bapak nggak pernah, ibu-ibu juga nggak pernah, ya. Dengki. Dengki apa tuh artinya, Bu? Iri, ngiri, bahasa Betawinya ngiri. Ini yang banyak kejadian nih. Terutama kalau kita melihat hartanya orang, mukanya orang, ganteng banget tuh, gitu ya. Apalagi dah, pokoknya yang dimiliki orang yang melebihi kita punya, maka kita dengki. Kalau cuma ngomong doang nggak apa-apa. Kadang-kadang dengki itu ngarepin supaya orang yang dapat kenikmatan Allah itu, kadang-kadang kita ngarepin mati. Udah kenikmatannya kita ambil gitu loh buat kita. Itu jahat tuh Pak. Dan dengki ini nggak bisa kita lawan kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya turun surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, aku berlindung pada Tuhan yang menguasai apa? Waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan orang waktu malam ketika gelap gulita. Wa min syarri nafasati fil uqad, dari kejahatan tukang sihir yang meniupkan burul mantranya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki ketika dengkinya datang. Orang lo dengki Pak, masya Allah, subhanallah, fitnah bisa timbul segala macam itu. Dan ciri khas dengki nih Pak, Bu, ciri khas dengki bisa dilihat di Ali Imran 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu memperoleh kebaikan, mereka yang dengki itu sedih. Wa in tusibukum sayyi'atun, kalau kamu dapat musibah, yafrahu biha, mereka senang. Jadi hati-hati kalau kita ngelihat ada orang yang kita memang dan dasarnya kita benci sama dia, bukan benci lah, nggak begitu suka, tiba-tiba dia senang, kita sedih, kita dengki itu. Tiba-tiba dia itu dapat musibah, kita senang, gue bilang juga apa, makanya jangan sombong gitu. Kita ngomong begitu, itu dengki itu dengki itu, ya, dengki itu. Jadi tolong tinggalin kebiasaan dengki itu. Jangan lihat orang dari luarnya. Marilah kita sama-sama, kata Nabi, wakunu, jadilah kamu bersaudara. Jadi jangan saling dengki, wala tahasadu, jangan saling dengki, ya. Karena risiko dengki itu, kata Nabi, iyyakum wal hasada, jauhilah oleh kalian dengki itu. Fa innal hasada, karena dengki itu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hattab. Karena dengki itu bisa memakan kebaikan, memakan pahala, seperti halnya api memakan kayu bakar. Sekali dengki, dosa kita, pahala kita pelan-pelan hilang. Akhirnya kita jadi orang yang nggak pernah punya pahala, selain punya dosa yang numpuk. Kedua ya, jadi kebiasaannya. Di sini nggak ada yang dengki kan, Bu? Nggak ada, ya, nggak ada. Saya percaya nggak ada. Ya, di sini juga nggak ada yang suka nunda-nunda sholat kan? Nggak ada. Nur Huda the best. Nggak ada lagi musola yang begini, nggak ada nih ya. Tak mimpi kali ya. Udah ya.
Kebiasaan ketiga, ini saya cuma bawain kebiasaan 6 biji ya. Ya, supaya kita renungin baik-baik kalau kita mau hijrah benar-benar, tolong tinggalin yang 6 ini. Barangkali masih banyak yang lainnya daftar kebiasaan buruk ya. Tapi yang 6 ini kira-kira saya perkirakan memang kita mengalaminya semua. Pertama tadi apa? Nunda sholat. Yang kedua, dengki. Yang ketiga, tidur setelah subuh. Terutama hari Minggu nih bapak-bapak nih ya. Ngapain jogging? Gua udah sibuk Senin pagi, Minggu telap habis subuh mulai di rumah lagi. Gua bilang langsung tidur. Apa kata Nabi? Iza shallaitumul fajr, kalau kamu telah selesai setelah subuh, fala tanamu, jangan tidur, antola birizqikum, dengan melalaikan, dengan melupakan kamu cari rezeki. Ini kalau Rasulullah nih. Kemudian ini dibahas nih hadis ini oleh beberapa ulama, maka keluar kesimpulan wa naumu subhati yamna'u rizqi, tidur setelah subuh mencegah rezeki masuk. Benar ya, jadi jangan subuh. Ada lagi ulama yang berkata tidur setelah subuh menyebabkan melaratnya dia dari harta dan dari ilmu. Jadi orang miskin harta, miskin ilmu gara-gara tidur setelah subuh ya. Tuh kebiasaan ketiga. Di sini nggak ada kan yang tidur setelah subuh? Nggak ada. Kaya ya. Nomor 4 nih, nomor 4 yang agak-agak kayaknya kita ngalamin nih. Dendam bahasa agamanya qati'ur rahim, mutusin silaturahim. Kadang-kadang orang berani Bu ngomong gini Bu, sampai mati gue nggak maafin. Ketemu sama gue di pengadilan Allah, ya Allah. Saya ini yang ustadz nggak berani ngomong begitu Bu. Ya, jadi maafin orang, sampai pol maafin sampai pol. Dulu pernah Pak RW ya, saya terangin soal maaf di sini ya. Maafin orang, lupain kesalahannya. Kalau ada dia lagi muncul, jangan dibenci. Kalau perlu kita traktir. Misalnya Ibu benci sama saya nih, ketemu di Pamulang nih, ketemu nih, ada ustadz, gue benci nih, ustadz ini ustadz 20 juta gitu. Harusnya ngimpi ya. Tapi benernya begitu Islam tuh. Benernya begitu. Jadi jangan kau benci musuhmu, itu jangan kau benci. Rangkul musuhmu. Orang Jawa bilang kalau geting nyanding ya, saja. Siapa yang geting, siapa yang marah bakal nyanding. Jadi jangan coba-coba benci sama ustaz. Ibu-ibu terutama, tadi kawin sama ustaz. Nah, misalnya Ustaz Hono, saya udah punya istri, ya. Gitu Bu ya. Putus silaturahim itu dilarang. Tapi ini biasa kita lakukan Pak RW. Dendam, benci sama orang gitu. Ya, ribut sama orang gitu. Maka rumusnya begini. Siapa yang nyambung silaturahim, Allah sambungin dia. Siapa yang mutus silaturahim, Allah putusin sekalian. Jadi hati-hati. Siapapun ya Bu ya, siapapun. Jadi kita perluas lagi. Silaturahim itu artinya kita memberikan kasih sayang, meneruskan kasih sayang Allah pada orang lain. Misalnya, jadi nggak terbatas orang Islam aja. Di satu RW ini ada orang Hindu Pak, ada Buddha Pak. Iya, orang Hindu Bali, orang Buddha. Biasanya orang Buddha tuh ada keturunan Cina atau apa gitu ya. Kita sebagai orang Islam membenci gitu, ya. Lalu orang Buddha ini mau beranak, minjem mobil sama Pak RW Islam, nggak bisa. Yang minjem mobil saya Muslim. Nah begitu, bener nggak begitu? Nah, nggak bener. Yang benar silahkan teruskan kasih sayang Allah. Kita memiliki sesuatu harta yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh orang lain, silahkan dipakai gitu ya. Jadi dendam ini dilarang. Dalam satu ayat Al-Quran Allah menyebut wa naza'na, akan kami cabut dendam dari hati orang-orang mukmin itu sebelum mereka masuk surga.
Tuh. Jadi di sana pun dendam masih ke bawah. Masih ke bawah, Ustaz. Dendam kita tuh masih ke bawah sampai sana. Tapi sebelum kita masuk surga, Allah cabut rasa dendam. Tuh. Namanya dicabut. Dicabut sakit nggak? Pak, dicabut sakit nggak? Cabut gigi sakit. Cabut bulu sakit. Apa yang nggak sakit dicabut? Nyabut nyawa lebih sakit. Nyabut dendam. Jadi percuma kita mau masuk surga tapi disakiti dulu sama Allah. Mendingan di sini dituntasin. Jangan ada dendam dengan siapapun. Betul. Kebiasaan kita kalau udah benci, itu kebencian kita umumin sama orang lain. Lu jangan begaul sama dia. Gue tahu dia kecilnya. Gitu. Misalnya, ya. Yang keempat, ya. Jadi jangan sampai membenci, ya. Dalam surat Muhammad ayat 23, orang-orang yang suka dendam itu Allah menyebutnya ulaikal ladzina la'annahumullah. Orang-orang kayak gitu terkena laknat Allah. Laknat itu marah. Allah marahin di hari akhirat. Ya, ulaikal ladzina la'annahumullah. Ya. Lalu Rasulullah juga menekankan siapa yang qati, yang mutusin silaturahim, yang dendam, tidak akan pernah masuk surga. La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang-orang yang dendam. Orang-orang yang suka mutus silaturahim. Dendam itu artinya nggak mau maafin. Nggak mau maafin. Gue ini udah habis gue punya sabar. Nggak bisa lagi gue maafin. Nggak bisa. Jangan begitu. Ya, kita ini manusia biasa. Manusia biasa, kita bukan Tuhan, ya. Jadi jangan dendam. Itu kebiasaan buruk yang paling sering dialami oleh orang Islam. Yang tadi, 1 menunda sholat, 2 apa? Dengki. Nomor 3 apa? Apa? Yang keempat, mutus dendam. Nomor 5. Dikit lagi Bu, saya nggak lama-lama nih hari ini. Ngeremehin utang. Suka utang nggak apa-apa, tapi ngeremehin utang. Ini bahaya. Sering kan? Kita udah ngutang, punya duit, udah buat bayar. Ntar ya dah, orang kaya ini itu. Kita pakai lagi duitnya. Kita minta maaf. Ketemu orangnya, awas, kabur. Ngeremehin utang. Nabi berkata, aima rajulin tadayyana dainan, siapa saja orang yang berhutang, ya, wa huwa mujmi'u alla yuwaffiya iyyahu, dan dia tidak memiliki kesungguhan, enggak mau sungguh-sungguh bayar gitu, ngeremehin hutangnya, maka laki Allahu sariqa, nanti ketemu Allah di hari kiamat sebagai pencuri, maling nih. Malaikat bilang, ya Allah, maling nih. Allah tanya, kenapa disebut maling kamu? Saya nggak bayar utang ya Allah. Capek Pak. Dialog sama Allah tuh capek. Karena detail Allah tuh. Ya, mendingan kita di sini mengutang silakan, tapi perkirakan, don't go beyond your capacity. Kata orang Barat, jangan melampaui kemampuan kita itu. Kita kerjanya ASN, ngutang 20 miliar, kan gila. Ya udah ngutangnya sewajarnya aja buat modal dagang, ya Pak ya, 5 juta, 10 juta gitu loh. Jangan melampaui gitu. Jangan ngutang yang kita nggak sanggup bayar. Nah ini kebiasaan orang-orang begitu, meremehkan hutang. Nanti soal bab hutang ya, lain waktu akan saya jelaskan tata cara hutang yang baik. Yang beri hutang dan yang menghutang bisa saja berpotensi masuk surga atau masuk neraka gara-gara hutang. Ya. Tapi ini kebiasaan buruknya adalah meremehkan hutang. Silakan hutang, asal jangan sengaja lagi. Gue tahu nih, Pak Ustadz nih baik banget. Baik banget. Ntar gue hutang
terus dua entah pura-pura rugi gitu. Nah itu udah direncanakan, lebih nggak boleh lagi, ya. Nah, ya dipercepat lagi. Terakhir kebiasaan kita, mohon maaf Bapak Ibu, ini sih kayaknya ini kita nggak pernah ya, kayaknya ya, nggak di sini di Nurhuda apalagi, yaitu bohong. Orang sekarang kalau nggak bohong pusing, mesti bohong. Tapi Nurhuda enggak kan? Ya, nggak beda. Bapak bohong ke anak, ibu bohong ke suami, bapak bohong ke istri, bapak bohong ke tetangga. Pokoknya bohong di kantor, di pasar, di rumah. Rata-rata orang berbohong. Coba sekali-kali bawa kertas kecil, tiap bohong garis, kayak main volley, bohong lagi garis. Berapa tuh kita? Mungkin lebih dari 10 bohong itu, ya. Nah ini kalau bohong ini dibudayakan, akhirnya kita nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Karena bohong sekali, mesti nyiptain bohong kedua untuk melindungi bohong yang pertama. Ya kan? Coba saya contoh. Seorang anak masuk sekolah ke kelas jam 8 pagi. Udah telat kan? Gurunya tanya. Dia telat karena nonton bola, Pak. Nonton final Portugal sama apa ya? Apa Ustaz? Oh, Brasil, tahu ya deh. Portugal Brasil. Dia nonton tuh kesiangan. Datang ke kelas. Guru tanya, "Kenapa kamu terlambat?" "Saya ban sepeda saya pecah, Pak." Bohong satu. Bohong. Padahal dia habis nonton bola. Gurunya tanya lagi, "Ban yang pecah belakang apa depan?" Dia kan mesti nyiptain bohong lagi dong. Yang depan, Pak. Yang depan, Pak Guru. Bohong kedua. Lah sekarang di mana? Di bengkel. Bohong ketiga. Bengkel yang sebelah barat apa? Oh, bohong bengkel yang biru. Terus bohong terus. Itulah efek bohong. Dan orang biasa gitu. Ya, biasa. Ya laki-laki, ya perempuan segala macam. Ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak bahwa bohong ini salah satu dari 3 ciri munafik. Ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik ada 3. Iza haddasa kadzab. Kalau ngomong bohong. Wa iza wa'ada akhlaf. Kalau janji dia khilaf. Wa iza tumina khan. Kalau diberi amanat dia khianat. 1 dari 3 ciri munafik. Berarti kalau kita terbiasa bohong, kita sudah mengerjakan sepertiga munafik. Tinggal 2 lagi saya nggak tahu betul. Kalau janji supaya dapat apa enggak. Tapi kalau bohong aja, itu akibatnya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita tinggalkan kebiasaan buruk betul. Jangan pernah bohong. Pelan-pelan, memang nggak bisa kalau langsung. Ya, karena kita udah bohong yang ribuan bohong ini mesti kita ini juga kan. Mesti kita diklirkan gitu. Ya. Nah, dalam Islam orang nggak boleh bohong kecuali 3. Jadi diberi kesempatan berbohong hanya dalam 3 hal ini. Pertama, dalam peperangan. Bapak Ibu kalau perang boleh berbohong sama musuh. Misalnya nih, kita nggak bawa granat, nggak bawa apa, tapi gaya kita kayak bawa gitu. Padahal nggak ada apa-apa nih. Nggak ada apa-apa. Boleh. Siapa tahu musuhnya takut gitu loh. Siapa tahu. Ya. Atau berkelahi, bersiasat kan. Bapak yang bisa silat di sini kan untuk bisa mengalihkan fokus dia bagaimana caranya. Bohong. Pertama. Yang kedua, mendamaikan orang. Pak RW boleh bohong, Pak. Kalau ada warganya yang berantem, nggak bisa dipisahin. Maka Bapak manggil dulu yang pertama. Udah. Dia udah takut sama lo. Udah nggak usah terusin. Bohong kan? Orang dia nggak takut. Bapak kasih yang sini. Udah dia takut banget sama ente. Udah, ayo salaman. Bohong, tapi boleh. Kebaikan. Yang ketiga, bohongnya istri pada suami, bohongnya suami pada istri. Boleh. Ntar dulu. Jangan buru-buru. Ibu nih
semangat aja pengen mepetin ustadznya. Ya, suami pulang ke rumah dikasih makan sama ibu, ya kan? Makan. Asin bu, rupanya garamnya tumpah. Tapi suami ini kan ditanya sama istri, gimana pak masakan aku, masakan Eke gimana pak? Gitu, nanyanya. Ini asin nih. Bapak itu bilang, mantep. Padahal muntah di luar. Mantep. Bohong, tapi boleh. Ya kan? Tuh suami ke istri, begitu. Ya, malah Sayyidina Ali ketika masakannya asin, nanya sama Fatimah, dah makan asin, dia menahan marah. Beli garam di mana? Fatimah udah tahu asin, nangis dia. Lain kali ke beli garam jadi situ aja. Yang selalu asin. Mantap kan? Gitu. Nah, tapi bohong di luar itu, bohong tadi untuk perang, bohong yang kedua untuk mendamaikan, bohong ketiga untuk rumah tangga. Hanya boleh 3 itu. Di luar itu jangan berbohong. Jangan jadi kebiasaan bohong itu. Nanti ibu bapak jadi orang munafik. Gitu ya. Nah, dah. Tolong, ini cuma 6. Saya punya daftar 60. Subuh belum kelar. 6 aja cukup. Ya, ini kan ngomongin hijrah nih. Hijrah dari kebiasaan buruk kepada ketaatan. Nah, sekarang kita ngomongin yang kebiasaan baik. Setelah kita bisa meninggalkan kebiasaan buruk yang tadi itu dan yang lain-lainnya, maka kita bentuk kebiasaan baik. Gimana caranya? Ada caranya. Jadi kata Nabi begini, kerjakanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidak akan bosan sampai kalian yang bosan. Lihat baik-baik ya. Wa inna ahabbal amali ilallah, dan sesungguhnya amalan yang Allah cintai, yang Allah senang, lihat kita melakukannya itu Allah senang gitu. Ya, lihat ada wamuhu wa inqal, amalan yang rutin walaupun sedikit. Nih, jadikan ini dalil ini sebagai membentuk kebiasaan baru. Contoh, bapak ibu yang rajin sholat malam siapa? Malu-malu, emang nggak pernah. Adalah ya, ada itu ya. Nah sekarang bagi yang belum pernah atau jarang-jarang, sekarang tiap hari latih diri, takalluf, membebani diri, bangun jam 2 hanya untuk sholat waingkor, walaupun sedikit 1 rakaat. Rasulullah izinnya misalnya walau rakaatin, walaupun 1 rakaat, tapi tiap hari. Itu Allah lebih mencintai itu Pak, lebih senang memang itu. Itu sepele aja kan, bangun jam 2, wudu, sholat 1 rakaat, habis Fatihah ya kursi lah, apa kulhu gak apa-apa, Assalamualaikum, doa dikit lah, Rabbana atina, tidur lagi nggak apa. Tapi tiap hari habis subuh, kalau sebelum subuh Rasulullah baca 50 ayat, setelah subuh Rasulullah zikir pagi. Yang sebelum subuh dulu nih 50 ayat kebanyakan lah, nggak apa-apa, 2 ayat atau 1 ayat atau 1 huruf atau 3 huruf, alif lam mim, tidur gitu. Tapi yang penting baca walaupun dikit, bentuk kebiasaan itu. Kalau terbiasa, Allah akan mencintai kita. Amin. Ya, gampang caranya. Jadi hijrah itu buang kebiasaan buruk, bentuk kebiasaan baru yang rutin tiap hari walaupun sedikit. Wa ingkon, jangan banyak ya. Sedekah 10.000, 5.000, 2.000 sehari, tiap hari tapi. Jadi ibu-ibu ke pasar nih, ada yang nih kasih 2.000 tiap hari. Subhanallah. 1 tahun berapa? 800 sekian ribu sedekahnya ibu. Dipikir-pikirin, ya Allah, luar biasa kebiasaan. Ya. Nah, sebenarnya untuk apa sih
kita punya kebiasaan baik buat apa kira? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab benar, silakan pulang duluan. Untuk apa Bu? Kita punya kebiasaan baik ini. Pak RW, buat apa Bu? Pahala ya. Saya catat, ibu-ibu jawab pahala. Pak RW, kira-kira buat apa kita punya kebiasaan baik dan kebiasaan buruk kita tinggal? Untuk diri kita sendiri. Iya, maksudnya untuk apa Pak? Karena itu pahala. Lebih baik. Lebih baik. Baik, saya catat. Lebih baik dan dapat pahala. Ada lagi yang mau jawab? Kenapa? Nah, itu dia tuh. Udah hampir dekat Bu jawabannya Bu. Hampir dekat. Jadi intinya kita punya kebiasaan baik itu untuk kita selamat di akhirat Pak RW. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa begini. Nih lihatin doanya Nabi Ibrahim. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku ya Allah di hari kiamat, di hari mereka dibangkitkan. Maksudnya kita tuh orang-orang dibangkitkan. Mereka tuh dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana enggak berharga lagi harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Tapi ada kata-kata wala tuhzini. Jangan kau hinakan aku. Jadi nanti di hari kiamat ada orang yang datang ke hadapan Allah dengan terhina, dengan mukanya compang-camping, dengan jalannya pakai kepala dan sebagainya itu. Kita kan nggak mau begitu. Nah, bisanya orang begitu itu karena dia waktu dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Ya, jadi Nabi berkata, "An-nasu yamutuna ala ma'asu, wa yub'asuna ala mamatu." Manusia mati karena kebiasaannya dan dibangkitkan sama dengan waktu dia mati. Ini yang nanti terhina. Lihat baik-baik. Manusia mati karena kebiasaannya. Jadi artinya gini Bu, kalau ibu punya kebiasaan yang baik, ibu mati dalam itu. Misalnya ibu sering baca Quran waktu duha, insya Allah matinya begitu. Amin dong Bu, amin. Iya. Misalnya bapak suka main di majelis gaple, ya. Misalnya, ya kan, jebok, nah, Q, demen banget tiap hari main di situ, nggak minum-minuman, nggak main doang, nggak pakai duit, tapi main doang. Baik buruk, baik buruk. Oh, tuh Pak buruk Pak, bapak tuh nekat banget tinggalin ibu malam-malam cuma buat main gaple. Nih, demen banting kartu, insya Allah matinya begitu. Demen main apa gitu. Nah, tadi Rasulullah bilang, an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia mati karena kebiasaannya, maka bentuklah kebiasaan baru. Kebiasaan yang baik, maka insya Allah kita mati di situ. Kalau kita udah matinya dalam keadaan kebiasaan baik, insya Allah dibangkitkan baik, insya Allah nggak terhina di hari kiamat nanti. Gitu loh, tujuannya gitu Bu, bukan sekedar pahala, lebih dari itu, supaya selamat kita. Nah untuk mencapai bisanya mati dalam keadaan baik, kita mesti mati husnul khotimah, mati dalam keadaan taat pada Allah. Gimana caranya? Minta sama Allah. Itu ada doanya tuh, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Minta husnul khatimah. Nih, ada satu orang yang digambarkan Rasulullah seperti itu nih. Rasulullah bersabda begini, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan", kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, istakmalahu. Allah akan menjadikan dia sangat kuat beramal. Tuh lihat, kalau Allah pengen bikin Pak Ustadz ini baik di mata Allah, Allah jadikan dia sangat kuat beramal. Udah ngaji mau ngaji lagi, udah sholat mau sholat lagi, udah sedekah mau sedekah lagi, pokoknya kuat beramal gitu. Nah sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yastakmiluhu, bagaimana cara Allah menjadikan dia sangat kuat beramal? Caranya gimana? Kata Rasulullah, wafiqahu li amalin sholih qabla al-maut.
Allah menjadikan dia sangat kuat beramal soleh sebelum kematiannya. Summa yaqbidu alaih, kemudian Allah cabut nyawanya waktu dia beramal itu. Jadi bentuklah kebiasaan baik sampai Allah menghendaki kita mati dalam keadaan kebiasaan baik itu gitu loh. Lagi ngaji, lagi sedekah, lagi ceramah. Saya mau Bu, lagi ceramah mati. Nggak diaminin. Aminin dong. Daripada saya lagi main gitar mati, mending Ustadz ceramah mati nggak apa-apa, amin. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Entarlah ya. Tapi saya mau gitu. Jadi tujuannya kita hijrah dari kebiasaan buruk kepada kebiasaan baik. Kita pengen kita mati di atas kebiasaan kita itu, sehingga Allah menjadikan kita orang yang baik, husnul khotimah. Demikian, semoga manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin berkonsultasi atau bertanya seputar materi hijrah menuju ke Anda, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Ayo Bu, ada yang bertanya Bu? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya dan meminta pencerahannya terkait dengan bohong tadi. Sebenarnya saya menarik dengan kebohongan, bohong. Jadi memang bohong ini adalah suatu momok yang kita menakutkan gitu, baik pada diri sendiri, pribadi, maupun kepada orang lain dampaknya. Bahkan akibat kebohongan itulah menjadi suatu tindak kriminal, kejahatan yang diatur oleh undang-undang pidana. Itu. Nah, pertanyaan saya adalah, tadi ada kekecualian bohong. Kenapa mesti harus dikecualikan? Sedangkan bohong itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Kenapa mesti harus dikecualikan? Bahkan tadi Pak Ustaz sendiri mencontohkan ketika suami merasakan masakan istrinya yang kurang sedap, terus kemudian perang. Bagi saya pribadi itu adalah tetap kebohongan, dan itu harus benar dilarang juga, gitu loh, Pak Ustadz. Gitu loh. Saya tidak sependapat dengan pengecualian itu. Bohong ya bohong, enggak, titik, gitu loh. Tidak ada kata kecuali. Namanya buruk, tetap buruk, gitu loh. Kalau misalkan dikasih suatu kelonggaran, yang terjadi adalah perbedaan penafsiran, gitu loh. Bahkan tadi ada sepentingan saya ibu-ibu mengatakan bohong boleh dong demi kebaikan. Bagaimana bohong kebaikan? Bohong buruk kok kebaikan, gitu loh. Gitu loh. Jadi saya kurang sependapat, kurang setuju ketika bohong itu ada pengecualiannya, gitu loh. Ketika Rasulullah kemudian ada mengatakan bahwa menutupi masakan istrinya. Sebenarnya Rasulullah itu, kalau saya pendapat sendiri, izin kalau mohon maaf kalau misalkan salah. Sebenarnya Rasulullah itu lebih kepada ikhlasnya, gitu loh. Bukan kepada menutupi diri kebohongannya itu. Gitu. Rasulullah itu seorang manusia yang ikhlas itu 1000%. Apapun yang dilakukan oleh apa yang beliau cintai itu adalah ikhlas. Bagi saya itu keikhlasan, bukan merupakan menutupi kebohongan. Nah,
Terus yang kedua, bukankah kita itu dianjurkan untuk menyampaikan suatu kebenaran walaupun itu terdengarnya adalah pahit? Iya. Gitu. Iya. Kenapa kita tidak mesti menyampaikan kebenaran itu? Meskipun kedengarannya pahit gitu loh. Tapi itu adalah suatu obat bagi yang disampaikannya gitu. Tentu juga bagi yang menyampaikannya. Itu adalah obat bagi kedua belah pihak. Gitu loh. Jadi sekecil apapun kata-kata benar adalah benar. Gitu loh. Gitu Pak Ustadz gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah ketika saya baca literasi dulu bahwa ternyata memang kebohongan itu adalah merupakan mengikis imunisasi diri kita sendiri, gitu loh. Jadi ada suatu penelitian kesehatan mental, gitu kan? Ketika kita berbohong itu akan mengurangi imun kita, gitu. Karena apa? Pikiran kita itu selalu bagaimana caranya nih supaya bohong itu menjadi kebaikan, terdengarnya baik, padahal itu bohong, gitu loh. Nah, itu dengan sendirinya mengikis mental kita, pikiran kita, sehingga imun kita juga drop, gitu loh. Jadi menurut saya tidak ada kata pengecualian tiga hal itu. Bohong ya bohong aja, gitu loh. Dan meskipun apa disampaikan itu bahwa itu suatu kebenaran walaupun pahit, ya itu adalah obat, gitu loh Pak Ustaz. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak nggak bertanya kan? Ya pertanyaannya kenapa bisa? Oh iya. Bisa kenapa bisa ada pengecualian Pak Ustaz? Baik. Sedangkan saya tidak setuju dengan. Baik, nggak apa-apa. Nah, iya Pak. Terima kasih. Ini kita dapat ilmu lagi dari Pak RW ya, Pak Wahyudin. Insya Allah kita bisa sama-sama mengkajinya. Gini Pak RW, saya mohon maaf ya. Semisal nih Pak, yang mengecualikan itu saya, maka saya no comment dengan Bapak. Saya pasti setuju dengan Bapak. Karena kita ini di alam demokrasi ini beda pendapat. Yang mengecualikan ini Rasulullah, Pak. Bukan saya. Melalui hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya alasannya kenapa gitu? Berarti nanti dulu Pak. Alasan itu ya tentunya tanyakan dengan Rasulullah. Ya, enggak, bukan artinya memaknainya itu seperti apa? Memaknainya seperti Ibu bilang tadi, bahwa dalam satu peristiwa itu emang terdapat beberapa nilai di situ. Ada kebaikan, ada keburukan. Dan Rasulullah itu sangat cerdasnya memilah itu gitu loh. Misalnya begini, tadi saya kasih contoh baru bohongnya bapak-bapak. Ada yang sering kita lihat Pak, di keluarga yang belum sejahtera, keluarga prasejahtera, ibu-ibunya tuh bertugas bangun pagi, nyediain sarapan anaknya yang sekolah, sarapan suaminya dan sebagainya itu. Tiba masanya suaminya memperhatikan dia, tiap hari sibuk gitu. Dia tanya, mama sendiri udah makan belum? Dia belum makan, tapi dia bilang, aku aman, aku udah makan. Bohong. Memang bohong. Lalu bohongnya dia itu bisa menyebabkan dia masuk neraka. Karena orang munafik ada di dasar neraka. Darkil asfali minan nar. Tapi apa itu agama? Sekarang agama itu yasirru wa tu'assir, memudahkan yang dipersulit. Nah, Rasulullah itu memaknai bohong yang dikecualikan itu memudahkan orang untuk memperoleh kebaikan walaupun ada peristiwanya bagi kita keburukan itu. Kan dia semua innamal a'malu binniyat, didasarkan dengan niat. Nah, niatnya orang yang mendamaikan tadi, tidak ada jalan lain selain saya membohongi dia itu, baru tercapai damai. Maka itu diizinkan. Bukan hanya pengecualian, bukannya istisna, tapi diizinkan oleh Rasulullah sendiri. Sama dengan begini, memang Rasulullah nggak bohong nih Pak, nggak bohong, tapi terkesan bohong. Ketika ada orang mengejar maling, malingnya lewat, Rasulullah tahu itu maling. Kalau orang berteriak begitu, Rasulullah bilang, demi untuk menyelamatkan manusia dari main hakim sendiri, masuk.
masuk ke rumahnya Rasulullah. Lalu ketika orang lewat nanya Rasulullah, ngelihat nggak orang tadi pakai baju ini lari di sini? Maka jawaban Rasulullah, dia tidak di sini. Dia tidak di sini. Nggak nyambung kan Pak? Orang-orang bilang, apa engkau melihat Rasulullah orang lari yang kami kejar nih? Kata Rasulullah, dia tidak di sini. Dia benar. Walaupun jawabannya nggak memuaskan, dia di sini. Maksudnya Rasulullah kan pengen bilang saya ngelihat, tapi kan nggak dijawab Rasulullah. Dia tidak di sini. Ya udah orang itu pergi ngejar Rasulullah. Setelah itu Rasulullah kemudian memanggil orang itu, nanyain kamu nyolong apa, kenapa dan sebagainya itu. Jadi ada momen tertentu di mana kita memang mesti menggunakan bohong itu untuk kebaikan. Tapi dalam 3 itu doang, peperangan, kemudian mendamaikan dan rumah tangga. Itu bukan saya Pak RW. Adapun kalau Pak RW tidak sependapat, tidak apa-apa. Cuma saya sudah mengatakan bahwa ini perkataan Rasulullah. Bukan saya yang kategorikan pengecualian itu, bukan saya. Seandainya saya, maka saya no komen lagi. Silakan kita beda pendapat gitu. Ternyata ini Rasulullah hadisnya. Nanti saya kirim hadis ke Bapak nih. Ya, matannya. Ya setuju lah masalah. Nah, akhirnya Bapak setuju kan? Bukan artinya setuju dalam arti bahwa itu adalah sabda Rasulullah dan Iya. hadis setuju. Iya. Cuma dimaknainya hadis tersebut itu kan kita harus jangan sampai beberapa penafsiran. Makanya tadi bilang kan bohong boleh tapi demi kebaikan. Kebaikan yang mana? Nah, kalau kalimat itu memang nggak diucapkan Rasulullah, bohong boleh, bukan begitu. Itu artinya kan Gini. itu ada suatu penafsiran lain. Bukan, gitu. aslinya begini Pak RW, mohon maaf ya Pak RW. Meluas gitu. Iya, iya. Artinya begitu. Aslinya begini. Skupnya itu jangan sampai meluas gitu. Iya. Artinya begitu. Memang itu tidak meluas Pak. Sehingga Dengan adanya kategori pengecualian, kebenaran gitu. kan menyempitkan. Dengan adanya Rasulullah mengkategorikan ya 3 itu, kan menyempitkan, bukan meluaskan malah. Gitu. Adapun tadi bohong boleh demi kebaikan, itu kata-kata ibu-ibu. Tapi itu memang makna dari hadis ini, bahwa ternyata Rasulullah hanya menginginkan kebaikan bagi umat ini gitu, kebaikan. Jadi hanya prosedurnya sedikit dibelokkan, tapi yang belokkan bukan saya Rasulullah, gitu aja Pak. Jadi kita nggak memperluas makna kok. Tadi kan kita bicara hijrah, lalu saya bicara ada 6 kebiasaan buruk, salah satunya bohong, ya kan? Maka saya nggak boleh ngumpetin bahwa dalam Islam ada juga kebolehan bohong itu, pengecualian. Saya nggak boleh ngumpetin. Tadi kan saya bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, hentikan kebiasaan bohong. Bohong tuh bisa terus-terusan bohong itu, hentikan. Namun saya juga mengungkapkan ada peluang bohong itu bukan untuk dihobiin, untuk keadaan di mana kita mencari kebaikan dalam peperangan, dalam momen mendamaikan dua orang dan dalam rumah tangga. Dengan adanya seperti itu, ya mohon maaf, kita bukan berarti kita kita hanya untuk menghindari saja gitu. Iya, betul. Bahwa, ini berlaku yang saat ini sekarang ini berlaku gitu loh. Iya. Di dunia medsos, di dunia realisasinya, Iya. bahkan mohon maaf ya gitu loh, dalam hal ini pemerintah ini kan banyak bohongnya, tapi dengan alasan bahwa demi menstabilkan keadaan, Betul, gitu betul. loh, demi untuk menstabilkan Ngerti saya, keadaan, Pak. gitu loh. Paham Maaf, saya. saya bukan bicara masalah politik, enggak. Paham saya, Pak. Nah, itu artinya bahwa jangan sampai kemudian kita dasarnya hadis tersebut kemudian kita memperluas diri, Ya. gitu. Ya, ya. Itu maksud saya gitu, Pak. Terima kasih Pak RW, betul. Jadi Nah. itu jangan sampai nanti kita ke sana arahnya gitu loh. Iya, iya. Berarti boleh dong. Taruh misalnya seorang saya RW lah katanya Iya. gitu kan. Demi untuk Kebaikan. warga, gitu kan. Demi untuk menstabilkan warga, jadi saya bohong. Oke, Gitu ya. kan gitu loh. Padahal itu nggak benar, Benar, gitu loh, Pak. seperti itu. Gitu. Sama dengan tadi, Pak. Ya, gitu. Artinya bahwa kemudian nih apakah itu menjadi dilegalkan, jadi Iya. suatu kebiasaan
yang menjadi benar akhirnya gitu loh. Itu sebenarnya. Case by case by. Dari itu sebenarnya. Iya, saya paham Pak. Jadi case by case saja. Tadi contohnya Pak RW di rumah tangga tadi, seorang suami juga nggak boleh sembarangan bohong. Hanya untuk menjaga perasaan istrinya sebetulnya, supaya tidak jadi ribut. Tapi kalau bohong yang lain Pak, walaupun dia seorang suami diizinkan dalam rumah tangga berbohong, dia nggak boleh berbohong kalau ditanya istrinya misalnya, THR udah keluar belum? Padahal udah keluar dia bilang belum, bohong juga, nggak boleh Pak RW, nggak boleh. Padahal posisi dia sama kan rumah tangga juga. Di satu sisi mengatakan bahwa sampaikanlah kebenaran walaupun rasanya pahit gitu loh. Di satu sisi kan begitu. Iya, itu sisi yang satu tadi, kulil haq walau kana murra. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Maaf Pak RW, nggak ada kaitannya dengan kejujuran dan kebohongan, nggak ada kaitannya. Itulah lagi itu jalan dakwah, jalan orang untuk bicara. Tapi yang ini kan bohong bukan hanya dengan lisan, bisa dengan segala macam gitu. Jadi tadi itu adalah pengecualian untuk memudahkan orang bertindak dalam rumah tangga, dalam perang dan dalam itu. Hanya itu Pak RW, nggak diperluas gitu. Saya tahu maksud Pak RW. Jangan sampai ini jadi kemudian dilegalkan menjadi iya, intinya saya salut. Terima kasih Pak RW. Yang lainnya ada Pak? Nggak ada. Terima kasih. Ada lagi? Bapak Ibu? Jadi saya terima kasih pada Pak RW karena dicegah untuk mendidik umat, ya, mendidik jamaah memakai bohong itu untuk kebiasaan itu dalam kaitan rumah tangga, perang dan sebagainya. Betul itu. Tapi pengecualiannya itu adalah memang jadi hukum dalam Islam. Anda nggak boleh berbohong, tapi Anda diizinkan berbohong untuk kebaikan rumah tangga, begitu loh maksudnya. Jadi justru disempitkan, bukan diperluas. Terima kasih ya Pak RW. Ada lagi kan? Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Oh satu. Tentang ingat waktu. Aku minat ya. Saya nggak apa-apa mau soal lebih dari 2. Ustaz, ada yang nanya lagi Pak RT? Kalau di kerjaan Pak RT. nggak bisa kalau jujur Pak Ustaz. Kenapa? Nggak bisa kalau nggak bohong kalau di kerjaan. Di kerjaan. Misalnya Pak, contohnya. Nggak setuju sama bos, kita langsung bilang nggak setuju. Iya. Ustaz. Ya karena kerjaan bukan rumah tangga dan bukan perang, bukan apa, ya salah Bapak. Tapi Bapak mesti ikutin Pak RW. Kulil haq walau kana murran. Bos, saya nggak setuju sama Bapak. Wah, langsung dikeluarin Bapak. Selesai udah hidup nih. Itulah Pak. Begitu praktiknya Pak RW ya. Ya kan bisa Pak Bapak kemudian mengecilkan volume dan nadanya, ngomong nggak setuju tapi dengan bahasa kinayah gitu loh. Gitu. Macam orang cerai Pak, suami yang nggak tega sama istri masih cinta tapi mau menceraikan karena dia istri selingkuh, dia bilang begini, kamu lewat dari pintu itu saya cerai kamu. Jengkel. Dia nggak ungkit dulu selingkuhnya, cuma bilang kamu lewat dari pintu itu saya cerai kamu, saya taruh satu. Lewat dia taruh satu, tapi bahasanya kinayah. Dia nggak memvonis nggak apa itu. Contoh tuh, kalau sore saya talak kamu sekarang juga, itu sore namanya, tapi ada kinayah juga. Atau mulai saat ini saya pulangkan kamu ke ayahmu. Ibunya nyanyi, pulangkan saja aku. Misalnya. Jadi begitu Pak, Bapak mesti punya keahlian juga ngomong sama bos, bukan gini bos. Sebetulnya saya setuju, tapi gitu, jangan langsung nggak setuju. Jujur, dikeluarin kata Pak RW. Gitu Pak RW. Siap. Ada lagi? Cek. Ada banyak itu. Pak RW, yang di masalah itu orang bohong gini nih. Padahal banyak yang diterangin tadi ya.
Mungkin dari Ibu ada yang mau dipertanyakan. Cukup nggak apa-apa. Kalau mau udah nggak ada lagi, silakan itu. Kita doa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khairat kepada Ustaz Wahyu Sujud atas pemaparan ilmu yang sangat mendalam dan membuka mata kita semua. Sebagai penutup rangkaian ibadah dan thalabul ilmi kita pada malam ini, mari kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak untuk berdoa bersama agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan di dunia dan di akhirat kelak. Doa ini akan dipimpin langsung oleh Al-Ustaz Ustaz Agung. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, dan Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, mari sejenak kita tengadahkan tangan kita tundukkan hati kita bermohon agar diberikan kebaikan-kebaikan dunia dan di akhirat, dan diberikan manfaat dari apa yang sudah kita pelajari kesempatan malam hari ini. Dan untuk berdoa kita awali terlebih dahulu dengan mengucap istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ulya bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna 'uluman tanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga Allah berkenan menjawab doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.